Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Indra dengan NPM 21691067. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tanda jejak. Tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu mulai dari arah, jalan, atau bahkan hal-hal lain tentang suatu peristiwa atau kejadian di alam sekitar. Dalam kepramukaan, tanda jejak itu selalu bersifat rahasia. Oleh karena itu, setiap anggota pramuka harus mengetahui apa sih itu tanda jejak, mengapa begitu rahasia dan begitu penting. Dalam pembuatan suatu tanda jejak, dapat kita pakai media batu, kayu, ranting, goresan, rumput, ataupun benda-benda lainnya. Tanda jejak juga digunakan sebagai salah satu materi dalam sebuah permainan besar atau bisa disebut dengan word game. Word game sendiri adalah permainan penjelajahan di alam terbuka dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam bentuk pos-pos. Setiap pos itu berisi tugas ataupun kegiatan yang mana harus diselesaikan dengan memecahkan soal, baik dengan menggunakan morse, semapur, sandi, tali temali, P3K, maupun berbagai jenis kegiatan lainnya. Macam-macam tanda jejak. Yang pertama, tanda jejak di atas tanah. Tanda jejak di atas tanah digunakan dengan menggores atau menggambar pada sebuah bidang tanah yang datar, yang agak dalam supaya tidak mudah tertutup dan tersapu oleh angin ataupun terinjak. Oleh karena itu, dalam pembuatan tanda jejak di atas tanah itu diperlukan media tanah yang tidak ada rumputnya, karena jika ada banyak semak-semak maka akan sulit bagi orang pramuka untuk menemukan tanda jejak itu. Dan jika ingin membuat tanda jejak di tanah, haruslah pada tanah yang lapang ataupun mudah terlihat. Macam-macam tanda jejak di atas tanah seperti PPT yang saya bagikan, jika berbentuk tanda panah maka artinya itu ikuti jalanan ini. Jika gambarnya bulat dan bergaris-garis 3 di tengahnya, maka itu berarti air ini dapat diminum. Jika bertanda persegi, maka itu berarti ada bahaya. Nah, pada tanda ini maka kita tidak boleh melewati jalan yang telah ditandai itu, karena itu merupakan suatu bahaya yang mungkin tidak kita ketahui, tetapi sudah ditandai, berarti itu tidak boleh dilewati. Dan tanda-tanda lainnya bisa kalian lihat pada PPT tersebut. Yang kedua, tanda jejak dengan batu. Menggunakan batu sebagai tanda jejak cukup banyak digunakan oleh semua petualang, karena jika disusun dengan benar, tanda batu tidak akan mudah hilang. Kalian bisa memupuk batu dengan bentuk yang tak lazim atau bentuk yang cukup aneh agar mudah dilihat oleh setiap anggota pramuka dan mereka dapat mengetahui bahwa ini merupakan tanda jejak yang dibuat dengan menggunakan batu. Contohnya bisa kalian lihat pada PPT yang saya bagikan tanda-tandanya. Jika batu tersebut disusun menjadi 3 tingkat ke atas dan batu buat kecil di atasnya, maka itu bertanda jalan ke kanan. Jika batu itu disusun dengan susunan ke atas menjadi bola 2, maka jalan terus. Ataupun jika kalian melihat batu tersebut disusun menjadi bentuk piramida, maka itu bertanda bahaya. Maka jangan kita ikuti arah tersebut atau kita lewati, karena itu sudah beri tanda bahwa itu merupakan jalan yang berbahaya. 3. Tanda jejak menggunakan ranting. Ranting pada pohon bisa direkayasa sedemikian rupa untuk menunjukkan arah ataupun kondisi daerah. Tanda jejak menggunakan ranting ini umumnya dibuat dengan mematahkan ranting dan membuatnya menjadi bentuk sedemikian rupa. Contoh-contoh tanda dengan ranting bisa kalian lihat pada PPT ini. Jika ranting itu hanya satu, maka itu berarti jalan terus. Dan jika ranting itu berbentuk huruf Y dan terdapat ranting di tengah-tengah huruf Y itu, antara huruf Y itu, maka berarti jalan 1 km lagi. Maka jika ada ranting berbentuk garis-garis 3, maka itu artinya berbahaya.
keempat, tanda jejak menggunakan rumput. Jika kita menjelajahi padang rumput di mana tidak ada pohon ataupun batu, maka rumput itu bisa kita gunakan sebagai tanda jejak. Caranya adalah dengan mengikat beberapa rumput menjadi satu bagian dan kita buat menurut fungsi penanda yang sudah ada atau sudah ditetapkan sebelum-sebelumnya. Contohnya bisa kalian lihat, jika rumput itu tersusun atau terikat satu saja, maka berarti itu jalan terus. Jika ada 3, itu bertanda bahaya. Jika ranting itu ada 1 tapi berbelok ke arah kiri, berarti itu bertanda jalan kiri, dan begitu pula ke arah kanan, maka berarti jalan ke kanan. Sebagai alat pendidikan, penguasaan terhadap tanda-tanda jejak dapat digunakan untuk menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab terhadap sesama, ketelitian dalam bertindak, kejujuran dalam memberi informasi, kerjasama regu, kewaspadaan, cinta alam, dan dapat memanfaatkan sumber daya alam, kekayaan alam dengan penuh tanggung jawab. Pentingnya meninggalkan tanda jejak saat melakukan eksplorasi atau pendakian maupun penjelajahan adalah supaya kita bisa melacak kembali jalur yang telah kita gunakan sehingga dapat mencegah kemungkinan tersesat. Membuat tanda jejak di alam juga berfungsi sebagai panduan untuk membuka jalan baru. Tanda jejak perlu dilakukan terutama jika kita belum familiar dengan jalur yang kita lewati atau kondisi alam yang baru saja kita jelajahi. Karena pendakian atau penjelajahan yang melibatkan banyak anggota memerlukan panduan tanda jejak supaya anggota yang belum hafal tersebut bisa terhindar dari tersesat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.